Hai bro, balik lagi nih di channel penikmat konten. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur cerita film yang berjudul After. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Jenny G. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Tessa. Tessa merupakan seorang gadis yang pintar dan menarik. Namun ia adalah seorang anak mama. Tessa baru saja masuk dunia perkuliahan. Tessa adalah anak yang baik dan juga sangat dijaga pergaulannya oleh ibunya. Di hari pertamanya kuliah, Tessa diantar oleh ibunya dan juga pacarnya yang bernama Noah. Sesampainya di asrama, Tessa satu kamar dengan mahasiswi lainnya yang bernama Step. Dan di kuliah pun Tessa berteman dengan London. Suatu malam Tessa pergi ke pesta. Di pesta Tessa pun bertemu dengan cowok playboy bernama Hardin. Karena pertemuan itulah tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Bagaimanakah dengan kisah cinta mereka selanjutnya? Yuk, tanpa banyak bacot, langsung saja ke ceritanya. Film diawali oleh Tessa yang sedang menyiapkan barangnya untuk kuliah di hari pertamanya. Tessa pun diantar ke asramanya oleh ibu dan juga pacarnya yang bernama Noah. Sesampainya di asrama, ibunya Tessa terkejut dengan penampilan teman asramanya yang bernama Step. Karena penampilan Step yang begitu kelihatan nakal. Ibunya Tessa merasa sangat khawatir Step bakal membawa pengaruh buruk terhadap anaknya. Tessa pun meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di sini dan akan menjaga dirinya sebaik mungkin. Setelah itu ibunya dan Noah pamit untuk pulang. Sebelum pulang, ibunya Tessa meminta Tessa agar menjaga dirinya dengan baik. Begitu juga dengan Noah. Sebelum pergi, ia memberikan pelukan perpisahan untuk Tessa. Keesokan paginya, Tessa pun bergegas pergi ke kampusnya untuk mengikuti kelas pertamanya di kuliah. Sesampainya di sana, kelas masih terkunci. Di sana Tessa pun bertemu dengan mahasiswa baru yang bernama London. Lalu Tessa dan London masuk ke kelasnya. Malam harinya setelah habis mandi, Tessa pun balik lagi ke kamarnya. Tiba-tiba ia terkejut melihat seorang pria ada di dalam kamarnya. Ternyata pria itu adalah Hardin yang ternyata teman dekat Step. Tessa pun meminta agar Hardin keluar dari kamarnya karena ia mau mengganti bajunya. Hardin pun hanya diam sambil menatap Tessa yang masih menggunakan handuk. Lalu Step pun datang dan langsung mengajak Hardin keluar. Keesokan paginya, Step yang sedang asik belajar terdiam menatap Hardin. Begitupun dengan Hardin yang sedang menatap Tessa. Karena Tessa merasa tidak nyaman saat ditatap Hardin, akhirnya Tessa pun pindah ke perpustakaan. Tessa yang sedang belajar tiba-tiba dihampiri oleh Step. Step pun mengajak Tessa untuk pergi ke pesta nanti malam. Awalnya Tessa menolak, tapi karena Step memaksanya, akhirnya ia mau. Malam harinya Tessa dan Step mendatangi pesta tersebut. Di pesta tersebut, Step mengenalkan Tessa kepada semua temannya. Mereka pun menawarkan minuman keras kepada Tessa. Awalnya Tessa menolak, tapi karena ia merasa diledek, akhirnya Tessa meminumnya. Setelah itu mereka mengajak Tessa main truth or dare. Mereka menantang Tessa untuk mencium Hardin, tapi Tessa menolak dan langsung pergi meninggalkan pesta. Keesokan harinya di ruang kelas, dosen menanyakan pendapat Hardin tentang novel Pride and Prejudice. Dikarenakan pendapat Hardin berbanding terbalik dengan pendapat Tessa, akhirnya mereka terlibat perdebatan kecil. Malam harinya Tessa diajak Step ke tempat temannya yang bernama Jess yang mempunyai tempat tato. Step menawarkan Tessa untuk menato dirinya, namun dengan polosnya Tessa menolaknya. Setelah itu Tessa pun pulang. Ketika Tessa tertidur, ia pun terbangun dan melihat Step sedang mantap-mantap dengan teman ceweknya. Keesokan paginya, ketika Tessa sedang membuat secangkir kopi, ia dihampiri oleh Hardin. Hardin pun meminta kepada Tessa untuk berkenalan. Awalnya Tessa menolak, ia beralasan karena ia sudah mempunyai pacar. Tapi akhirnya Tessa pun berkenalan dengan Hardin. Ia pun diajak oleh Hardin ke tempat favoritnya. Sesampainya di sana, mereka berdua pun berenang di sebuah danau. Setelah berbincang ngalor ngidul, mereka pun berciuman dengan mesranya. Sehabis melakukan ciuman, mereka berdua pergi ke suatu bar. Di bar tersebut tiba-tiba mereka dihampiri oleh Molly dan Jet.
Mereka adalah teman Step dan Hardin. Tessa pun disuruh menunggu di depan oleh Hardin. Tessa merasa kesal terhadap Hardin karena Hardin sepertinya malu terhadap temannya saat bersama Tessa. Karena kesal, keesokan harinya Tessa pun merias dirinya agar terlihat cantik. Ketika Tessa keluar untuk menemui Hardin, ia pun terkejut dengan kedatangan Noah. Setelah itu Tessa mengajak Noah untuk pergi ke pesta, di mana di pesta itu ada Hardin dan teman gengnya. Hardin yang melihat Tessa dan Noah merasa cemburu. Tak lama Molly mengajak Tessa memainkan sebuah permainan, di mana di permainan itu Tessa harus mencium Jess. Hardin yang melihat hal tersebut kesal dan terjadilah baku hantam antara Hardin dan Jess. Sehabis kejadian itu, Tessa dan Noah tidur bersama. Tiba-tiba Tessa mendapat panggilan masuk dari London. Ternyata London meminta Tessa agar berbicara dengan Hardin karena Hardin tidak terima ayahnya akan menikah lagi dengan ibunya London. Akhirnya kedatangan Tessa membuat Hardin sedikit tenang. Tessa pun bermalam dengan Hardin dan terjadilah perkentuan di antara mereka berdua. Esokan paginya Noah mempergoki Tessa dan Hardin keluar bersama dari asrama. Noah pun menyadari bahwa Tessa telah mencintai orang lain. Noah yang mengetahui hal tersebut akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Tessa pun ke kamarnya. Di kamar, Tessa merasa bersalah karena telah mengkhianati Noah. Scene berpindah ke Tessa dan Hardin yang sedang berada di atap rumah. Semakin hari, hubungan mereka semakin dekat. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Singkat cerita, Tessa dan Hardin bercanda ria di asrama kamar. Tak lama, Tessa pun mulai menggerayangi tubuh Hardin. Ketika ia melakukan perkentuan, tiba-tiba ibu Tessa datang dan mempergoki mereka berdua yang sedang melakukan perkentuan. Lalu ibunya Tessa meminta agar Tessa memutuskan hubungannya dengan Hardin agar ia terfokus dengan kuliahnya. Tapi sayangnya Tessa tidak mau mengikuti perkataan ibunya. Ibunya terkejut dan marah. Lalu ibunya Tessa pergi dan berkata ia tidak akan mengirim uang untuk kuliah Tessa. Ia juga berkata bahwa Hardin akan mematahkan hatinya. Pagi harinya Hardin mengajak Tessa ke sebuah apartemen. Mereka berdua akan tinggal bersama. Tessa yang mengetahui hal tersebut senang. Hari demi hari mereka lewati dengan indah. Sampai suatu ketika Hardin yang sedang mengentu Tessa menusuknya sampai ke dinding rahimnya. Keesokan paginya Tessa dihampiri Molly. Ia berkata kepada Tessa agar jangan terlalu percaya dengan Hardin karena Hardin adalah seorang buaya. Tessa yang mengetahui hal tersebut lambat laun mulai merasa resah. Sampai suatu ketika ia membaca sebuah pesan dari Molly di HP milik Hardin. Sontak Tessa merasa curiga dan langsung berkata kepada Hardin apa yang ia sembunyikan selama ini. Hardin pun menjawab bahwa ia tidak menyembunyikan apa-apa, percayalah saja padaku. Setelah kejadian itu, Tessa pun mulai khawatir dan mengechat Hardin di mana keberadaannya. Bukannya dapat pesan dari Hardin, ia malah mendapat pesan dari Jess. Ia berkata dalam pesannya agar Tessa menemuinya. Ia juga berkata ia akan menunjukkan siapa Hardin sebenarnya. Tessa pun bergegas menemui Jess dan berkata di mana keberadaan Hardin. Lalu sesampainya di bar, ia bertemu dengan Molly dan Steph. Molly pun memberitahu kepada Tessa bahwa Hardin memacarinya hanya ingin memenuhi tantangan dari teman segengnya. Hal itu membuat Tessa kecewa. Hardin berkata kepada Tessa bahwa itu sebelum ia jatuh cinta ke Tessa. Before I got to know you. Tessa tidak mempercayai hal itu. Lalu Tessa pergi berlari sambil menangis meninggalkan bar tersebut. Hardin pun menyesali perbuatannya sambil menangis di tengah-tengah hujan. Scene berpindah ke Tessa yang sedang mendatangi ibunya. Ia pun meminta maaf kepada ibunya karena telah membangkang pada waktu itu. Setelah itu Tessa menemui Noah. Ia pun meminta maaf kepada Noah karena telah membuat ia kecewa. Noah pun berkata kepada Tessa bahwa ia telah melupakan kejadian itu. Ia juga berkata jika Tessa tetap menjadi sahabat kecilnya. Sehabis itu hari demi hari Tessa lalui tanpa kehadiran Hardin. Sampai suatu ketika ia mendapat surat dari Hardin. Lalu Tessa pergi ke danau tempat ia berenang bersama Hardin. Setelah menunggu beberapa saat, Hardin pun mendatangi Tessa dan film pun tamat.